perilaku umatnya. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh perilaku Rasulullah SAW sedikit demi sedikit sesuai dengan kemampuan kita. Nah, pada kesempatan kali ini saya diminta untuk mengisi online shop, ya, yang bukan bermaksud menggurui. Saya pun termasuk bukan yang berpengalaman, ya. Orang di sini juga mengandung yang terfokus pada Shopee, namun ada beberapa hal yang saya ambil pelajaran dari teman-teman saya yang sukses di kalangan bisnis atau wirausaha. Mudah-mudahan ini bisa diterapkan dan kita bisa berkomitmen bersama. Kemudian itu dari saya bukan mengajari, nanti forum kita bersifat bebas atau bisa didiskusikan dengan baik, sehingga Anda yang sudah memiliki usaha, juga ada Mas Diono yang owner kopi Talon ini juga di sini. Harusnya saya belajar sama dia tentang kopi, ya. Ini sudah kemana-mana kopinya. Nah, tak kenal maka tak aruf. Ada beberapa rekan-rekan yang mungkin wajahnya sudah pernah saya lihat dan tapi tidak tahu namanya. Nah, ini kita kenalan dulu. Nama saya Sofwa, asli dari Sapuro, ya, sekarang tinggal di Papagan atau di Paisan. Nah, ini profilnya seperti ini. Ini usia muda, ini semua. Nah, ini sengaja saya tampilkan di sini. Nah, yang pertama, brosur ini belum sesuai kenyataan. Ya, yang pertama, praktisi bisnis online senior pertama ini. Kata Pak Adam, Pak lagi dihapus baik Pak. Ojo ini bunga menjenengan menulis tahun ini. Ya, mudah-mudahan yang di sini juga bisa menjadi praktisi online senior Pak. Ya, amin. Ya. Nah, kemudian ini juga badannya bukan badan saya, kepalanya punya saya. Ini ya, beberapa hal. Nah, sebelum saya mulai, saya menyampaikan tentang pengalaman saya terlebih dahulu. Ya, jadi usaha ini atau wirausaha, kemarin saya berdiskusi kecil dengan Pak Adam, ayo pada nabung. Nah, saya kata jangan nabung, tapi dikelola keuangannya. Silakan Anda lihat di bank-bank, ya. Mohon maaf, di sini ada yang dari lembaga keuangan seperti itu. Kita nabung di bank, nanti bank ini mengelola keuangan kita. Nah, harusnya kita gunakan uang kita untuk diolah. Saku aja. Oh, saku. Saku. Ini itu saku. Nah, untuk kita kelola. Nah, saya tadinya bukan pelaku wirausaha, ya. Ini karena kepepet. Saya kira semua yang di sini karena pengen usaha, kepepet pengen merubah yang tadinya belum berpenghasilan, ingin jadi berpenghasilan atau menambah penghasilannya. Yang remaja yang masih sekolah ingin menambah penghasilannya biar bisa lebih mandiri. Nah, alhamdulillah dari keluarga saya sudah ajarkan, terutama yang paling kecil sendiri, ini sudah bisa mandiri dari sejak SMA, SMK kelas 2, dia bisa berpenghasilan satu hari sekitar 100.000. Itu jual beli online HP. Jadi minimal dia beli 4 kali transaksi, 2 kali beli, 2 kali jual. Keuntungan minimal 50.000 dari jual beli handphone.
Nah sekarang udah ganti lagi, sekarang masuk di batik. Nah saya tidak muluk-muluk dia omsetnya besar, tidak, bukan seperti itu. Tapi dari wirausaha ini kita bisa mandiri tanpa menggantungkan orang lain. Nah alhamdulillah kemarin sudah terkumpul, kalau tidak salah uangnya sekitar ada 67 jutaan. Nah ini lulus kemarin, berarti ini 2 tahun kelulusannya. Nah, ini keuntungan dari wirausaha. Nah saya mulai berwirausaha ini tahun 2017, keluar dari salah satu instansi. Nah jadi kan pendapatannya berkurang Pak. Nah ini mulai berwirausaha, wirausahanya pun tidak sengaja. Jadi saya membeli kuaci Rebo. Nah saya di bidang Rebo dulu sudah masuk, omset sekitar 100 karton sekitar 3 bulan. Jadi sudah masuk kualifikasi distributor, itu pulaannya di Banten. Nah hanya kelemahannya kalau produk bukan punya kita sendiri, kita dikendalikan. Nah, kita dikendalikan dari harga, rasa. Maka dari itu kita dari kumpulan kecil-kecil seperti ini, saya maksudkan biar kita punya kerjasama yang komitmen, paling tidak ambil dari orang dulu, kalau sudah mapan kita produksi sendiri. Itu cita-citanya seperti itu. Jadi seperti Mas Dion ini sudah produksi sendiri ini, kualitas dia sudah bisa menjaga tentang kopi. Nah dari situ saya beli dari 2 kilogram kuaci. Kata istri saya, Mas, kuaci ini buat apa tuku kok akeh nemen? 2 kilogram didol di nek ora payu ya pangan dhewe. Nah, kuaci 2 kilo bayangke lah. Nah, dari situ diupload oleh istri, terus menerus laku 1, isinya 1/4. Laku lagi, meningkat. Saya sampai cari distributor di Pekalongan, dapat informasi dari pabriknya langsung, selisih harganya 5.000. Nah saya berani ambil dari situ, pertama ambil 3, terus kemudian 10, 20, sampai diutangi tanpa modal, diberikan sekitar 50 karton. Nah sekitar habis 100 karton waktu itu, yang 1 kartonnya ini isinya 8 kilo. Jadi sekitar 800 kilo atau hampir 1 ton saya bisa menghabiskan waktu itu. Karena waktu itu pas viral-viralnya kuaci Rebo. Saya ngirim ke Cikaras, ke Bandung, ke teman-teman saya, pokoknya tak motivasi, ini loh ada produk kuaci, Anda beli dari saya 15.000 bisa dijual 20.000. Jadi keuntungan 5.000. Nah, saya pakainya omset, bukan profit lagi. Kalau dari awal usaha, saya pakainya profit, untung cari yang banyak, pulaan yang sedikit. Nah, kalau sudah berkembang, saya ganti jadinya omset. Jadi keuntungan sedikit, tapi terus menerus. Nah, pembeliannya banyak. Jadi mungkin untung 1.000, yang beli saya ada 20 reseller. 1 reseller beli 10 aja, saya sudah dapat 10.000 dari 1 reseller, dan 10 reseller saya dapat 100.000 per harinya. Nah, itu seperti itu. Nah, karena bukan dari produknya sendiri, nah saya kacau di kualitas produk. Nah, ini itu paling tidak gambaran perjuangan kuaci Rebo. Nah, pengetahuan dan teknologi ini yang sudah sangat maju, ya, menjadikan kita berubah mindsetnya. Orang-orang yang berjualan tidak online sekarang bisa dibilang merasa tidak laku. Ada yang merasa seperti itu. Nah ini contohnya jual beli yang ketemu orang di pasar. Ya, kalau kita lihat di online, Anda mau cari apa aja, nanti kita lihat di aplikasi Shopee, daging sapi keluar semua, sayur salada keluar semua di Facebook, ya, sampai sayur, sampai cabai
keluar, sampai celana dalam keluar semua. Nah, jadi semuanya ada semua. Nah, di sini yang tidak bisa dilakukan oleh penjual seperti ini adalah melakukannya di rumah. Ini peluang besar sekali jikalau ini karena program dari PCPM Pemuda Muhammadiyah ini bergabung jadi satu dan berkomitmen menekuni salah satu aplikasi online shop. Ya, nanti strateginya saya sampaikan. Ya, kalau disetujui alhamdulillah, kalau enggak bisa saya gunakan sendiri. Ya, tapi bertahap. Nah, ini apa namanya? Nah, harus memiliki komitmen bareng. Ini, nah, di sini saya sampaikan bahwa tadi di pertama awal ini untuk pemula ya. Jadi nanti saya sampaikan, anggap saja dengan belum tahu sama sekali, saya tahu lebih dulu, bukan paling tahu tapi tahu lebih dulu, itu aja. Nah, jadi kalau tahu lebih dulu, jenengan sudah tahu berarti sama-sama tahu. Nah, nanti jenengan akan ada muncul istilah-istilah di Facebook, di online lainnya yang sudah terbiasa, mungkin kadang bingung COD itu apa, DO itu apa, PO itu apa, Japri itu apa. Nah, ini biasanya muncul di di online shop itu akan muncul seperti ini. Nah, cash on delivery, jadi bayar di tempat, biasanya ketemuan di jalan. Nah, orang tua biasanya COD nan angel mrene bae. Nah, bahasa mrene bae itu padha karo COD. Mrene bae COD nan aku ora paham mrene bae. Saya pernah mengalami seperti itu soalnya. Orang saya COD nan sih Mas mrene bae. Ya wis merlu. Nah, soalnya ora paham. Nah, delivery order minta diantar, ini yang paling menyedihkan. Wis njaluk diantar, kadang pembeli ini gratis ongkir. Nah, iya sih nyemengit. Kadang kita ambil untungnya sedikit, minta diantar, tapi nggak mau ongkir. Nah, ini biasanya mohon maaf bayar-bayar yang uangnya sedikit. Nah, tapi nih kalau uangnya banyak, ongkir ya ongkir. Nah, ini kelebihan pembeli di DO atau delivery order atau mengantar itu biasanya diongkir. Saya biasanya dari Kedung Unik kan Jeredeng saja saya mintai 10.000. Jadi kita bisa untung di ongkir. Nah, pre-order PO Mas ya, yo wes yo ke. Lah wes diter. Nah, dia nggak tahu pre-order itu pesan dulu kita nggak punya barang. Nah, ini kadang si nyemit wes pesen ora diantar-antar. Nah, ini kadang terjadi seperti itu. Nah, jadi di online ini banyak istilah-istilah yang mungkin kita sendiri terjebak karena tidak tahu pengertian atau maksudnya. Terus Japri, ini yang sering. Japri jaringan pribadi maksudnya jenengan disuruh chat, disuruh WA, disuruh inbox. Nah, nanti biasanya di komentar, oh ini jualan kuaci, ya. Harga berapa? Inbox. Nah, nanti ada yang komen, rego inbox bae kabeh mbayare. Nah, ini tidak tahu merahasiakan harga. Orang chat ke panjenengan tanya harga, berarti dia serius, Pak. Dia serius mau beli. Tapi kalau jenengan papankan harga di depan, orang lihat status panjenengan di Facebook umumnya cuma sekali toh, sudah status panjenengan hilang, tidak bisa dilihat oleh orang lain lagi. Itu fungsinya dan manfaatnya bagi penjual. Nah, nanti di Facebook juga ada. Nah, online ilmu pengetahuan dan teknologi ini biasanya anak-anak kecil nih, Pak, yang cepat sekali memahami. Nah, saja kalah sama orang Wonopringgo usia SMP, dia sudah bisa penjualan sekali kadang 60 kodi, kadang 50 kodi. Nah, ini maka kita kadang ketinggalan sama anak ini. Mas, ini mungkin nanti bisa jadi miliarder duluan itu. Karena memang dunia ini dunianya mas-mas ini yang kecil ini.
remaja, pelajar, dewasa, umur 15 sampai 30 tahun, lebih dari itu biasanya malas. Tapi kalau mau belajar, biasanya dia suruh orang, ada adminnya. Itu seperti itu. Jadi saya kira semuanya sudah punya handphone semua ya. Nah, nanti di sini akan kita bahas tentang Shopee langsung ya. Nah, semuanya sudah mati, oke. Nah, saya kira semuanya sudah punya handphone Android semua ya. Coba bisa diangkat handphonenya, karena kita online pasti pakai handphone. Dan jangan tiru saya, karena saya malas pindah data. Ini RAM 2 masih tetap saya pakai. Ini sudah nggak layak sebenarnya. RAM 2 itu lemak sekali. Nah, ya. RAM 2, ini 2 RAM ini sudah nggak layak sekali. Kenapa? Karena ini berantem sama istri. Saya beli HP baru lagi, istri minta tukar, pinteran. Nah, itu seperti itu. Nah, di sini saya kira panjenengan semua sudah punya Shopee ya. Nah, yang pengguna baru ada nggak coba? Download, yang baru download, beneran? Oh, masa pemain lama, Anyar Cafe. Nah, kalau Anda pengguna baru, maka beruntung Anda bisa lakukan transaksi free ongkir dan COD. Nah, ingat sebagai gambaran di Shopee ini, ya, COD cash on delivery. Anda beli barang, ya, COD diterima dan dibayar dulu. Ya, diterima dan dibayar, jangan dibuka dulu baru dibayar. Nah, ini biasanya di aplikasi Shopee itu, di viral itu di YouTube ya. Ada orang udah buka sepatu ukurannya kekecilan, tidak dibayarkan, kasihan yang ngirim. Dia harus menanggung beban biaya barang yang dibeli. Nah, jadi diterima, dibayar, kemudian dibuka, ada kecacatan dan kekurangan yang ada pada barang tersebut. Kalau panjenengan nggak nerima, jenengan komplain sama penjualnya. Nah, ini caranya seperti itu. Cara etis main jual beli di Shopee. Nah, di sini ada media online. Terus kemudian dasar online shop dan aplikasi Shopee, nanti bagaimana cara membuat akun dan lain sebagainya, mengoperasionalkan aplikasi Shopee, kemudian nanti mudah-mudahan bisa dibentuk grup komunitas, kemudian memilih produk dan menentukan harga. Nah, memilih produk dan menentukan harga, nanti saya sampaikan bagaimana kinerjanya Shopee ini. Mereka bisa meraih omset pakainya, tapi harga murah-murah sekali. Nah, itu di Shopee seperti itu, nanti saya sampaikan. Kemudian strategi cepat meraih star seller di Shopee. Strategi ini adalah salah satu caranya ada banyak sekali. Ini bisa digunakan di sini kalau nanti kita mau mempraktekannya. Nah, kita langsung aja. Nah, di sini ada macam-macam, ada WA-nya saya harapkan kalau panjenengan sudah dirubah yang seperti ini. Jangan yang tulisannya W. Ya, dirubah ke yang tulisannya B. Nah, yang tulisannya B, bukan yang apa jenis? Nah, yang gambar telepon, tapi yang B. Nah, di WhatsApp ada yang sudah sama WhatsApp-nya gambarnya B. Belum tahu ya, Mas Diono? Belum. Nah, kelebihannya silakan Mas Diono punya nomornya saya, dilihat di kontaknya, nanti di situ ada produk-produk saya bisa muncul semua.
Nah, keuntungan WA ini, WA bisnis, ini bisa menampilkan produk-produk panjenengan di WhatsApp Anda. Ya. Nah, kelebihannya di situ. Nah, Facebook sudah jelas. Kalau yang sudah ada yang punya nomor saya, ada yang sudah punya belum? Belum ya? Nah, nanti di pengaturan, mohon maaf, HP-nya kecil akan muncul seperti ini. Yang atasnya ini namanya panjenengan, ini saya namai Family Shop. Ya. Kuaci Rebo saya branding Family Shop. Bawahnya ada fitur bisnis. Nah, ada nggak terlihat ya? Aspal ada. Nah, tapi nah, oh iya. Nah itu di Mas Diono, maka panjenengan bisa melihat produk-produk saya ada di situ. Dan itu bisa dijadikan link. Di bawahnya ada tulisan fitur bisnis. Nah, jadi ini kelebihan. Nah, kalau sudah pakai WA bisnis, WA-nya panjenengan yang lama sudah terinclude semua. Jadi pindah ke situ semua, WA yang lama itu dihapus saja. Kalau mau dipakai berarti pakai nomor yang baru. Nah, tapi disimpan dulu datanya. Nah, ini masih paham. Pindah-pindah nomor Mas ya. Ganti nomor, ganti pacar Mas ya. Nah, ini pakai WA bisnis. Nah, kemudian pakai Facebook ini menggunakan marketplace bisa. Ini Instagram, Telegram, Lazada, Tokopedia. Nanti kita akan pakai yang ini. Nah, adik saya fokus di sini, dua sini. Nah, adik saya fokus di dua bisnis sama Facebook. Dia jualannya sarung NU. Mohon maaf. Ngomong sama dia tapi jualannya sarung NU. Nah, saya ngerame karena mama dia harga peci aja 90.000. Nah, adik saya bisa jual 25.000. Ana logone NU itu. Nah, itu seperti itu. Bisa 25 ada, 35 ada, 45 ada. Nah, kemarin dapat orderan sekitar 5 kodi 120. Orangnya minta peci, sarung, koko. Jadi sarung koko, peci 120. Aku rapat gitu.